Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kak Nuha. Semoga kita semuanya sehat selalu dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Kak Nuha akan memberikan cara cepat bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan Pitagoras. Sudah bisa menghitung Pitagoras? Bagus. Nah, Kak Nuha akan memberikan bagaimana kalau ada soal tetapi kita tidak perlu menghitung banyak. Cukup beberapa detik saja kita bisa menyelesaikannya. Pitagoras selain dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan biasanya pelayaran, anak tangga, atau dan lain sebagainya, juga bisa kita gunakan untuk menghitung materi lain seperti bangun datar. Biasanya kita gunakan dalam menghitung mencari sisi dari belah ketupat atau layang-layang, juga dalam bangun ruang seperti kita mencari garis pelukis, jari-jari atau tinggi dari sebuah kerucut. Juga Pitagoras sangat sering digunakan dalam penghitungan lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, langsung saja. Berikut ini kita ikuti pembelajarannya. Yuk, belajar bareng. Oke, kita langsung pelajari cara cepat Pitagoras ini. Saya ingatkan kembali ya. Cara cepat ini hanya untuk mempersingkat supaya kalian bisa mengerjakan dengan cepat pilihan ganda ya. Kalau ada soal uraian atau isian, maka tetap dikerjakan sesuai dengan konsep dasarnya, yaitu pakai akar itu ya. Ini hanya untuk membantu lebih hemat waktu dan lebih cepat mengerjakan. Oke. Untuk mempercepat penghitungannya, maka yang pertama adalah kalian hafalkan triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras ini sebenarnya kalau untuk adik-adik SMP atau MTS cukup menghafalkan 5 triple ini. 5 pasangan ini ya. 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41. Sangat mudah sekali. Saya yakin bagi adik-adik sangat mudah sekali menghafalkan ini. Nah, setelah kalian hafal ini gimana? Nanti ada kelipatannya atau dibagi pun juga nanti akan ketemu triple Pitagorasnya gitu ya. Langsung aja ya. Karena triple maka selalu dalam segitiga siku-siku melibatkan 3 bilangan. Selalu melibatkan 3 bilangan karena ada 3 sisi seperti ini. Misalkan kalian ketemu ada soal yang 2 sisinya diketahui 6 dan 8 atau 6 cm dengan 6 cm dan 8 cm. Maka sisi yang satunya berapa? Nah, jadi di sini tidak, meskipun kalian tidak tahu mana yang dicari, sisi miring atau sisi alas atau sisi tegaknya, tidak masalah ya. Yang penting pasangannya nanti hasilnya jadi berapa, entah itu dimanapun berada. Misal ini 6, 8, maka berapakah sisi yang satunya? Oke. Pertama, 6 dan 8 bisa dibagi berapa? Betul sekali, bisa dibagi 2. 6 dapat 3, 8 dibagi 2, 4. Ada 3, ada 4. Kita cari, ada 3, ada 4. Maka pasangannya pasti di sini. Ada 5. Nah, kemudian 5 dikali 2. Tadi kan dibagi ke bawah. Sekarang kalau untuk mengisi yang atas dikali, dibalik. 5 kali 2, 10. Berarti jawabannya 10. Pasti satu sisi yang tersebut yang belum diketahui jawabannya adalah 10. Begitu juga misalkan ini ya. Yang lain sama. Jadi kelipatannya 3, 4, 5. 5, 12, 13 itu pasti nanti jadi triple Pitagoras juga. Misal, 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Maka 9, 12, dan 15 pasti juga merupakan triple Pitagoras. Atau kita bagi jadi 2. 3 dibagi 2 jadi 1,5. 4 dibagi 2 jadi 2. Dan 5 dibagi 2 jadi 2,5. Maka 1,5, 2, dan 2,5 pasti akan jadi triple Pitagoras juga. Oke, kita lanjut ya. Kita coba langsung ke soal yang pertama.
Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Panjang DA adalah berapa sentimeter? Kita lihat di sini ya. 8, 6. Maka satunya pasti berapa? Kayak tadi udah dapat ya, 10 cm. Sekarang kita tinggal menghitung. Ada 26, 10. Berapa tuh satunya? Nah, kalau yang aslinya kan berarti kita pakai akar ya, 262 kuadrat. Akar dari 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sekarang kita nggak usah pakai akar. Kita bagi. 26 dibagi, oke, sama-sama bisa dibagi 2. Dapat 13, dapat 5. Ingat nggak? Tadi berapa? 13 sama 5 pasangannya berapa? Oke, betul sekali. 12. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 2. Ke atas dikali ya. 12 kali 2, 24. Maka jawabannya adalah 24 cm. Selesai. Sepertinya nggak ada 1 menit ya. Oke. Jadi nanti bisa sangat menghemat waktu sekali untuk soal-soal Pitagoras seperti ini. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah berapa meter? Oke, gambarnya bisa seperti ini. Kita misalkan di sini ada pengamatnya. Lagi di atas mercusuar ya. Tingginya 12 meter. Mercusuarnya, bukan orangnya. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jaraknya, ini misalkan ada kapal. Ini ada kapal lagi. Ini kapal A, yang ini kapal B. Oke. Jaraknya 20 meter. Yang ini jaraknya 13 meter. Oke, ya. Maka yang ditanya ini segaris. Posisi kapal A, B, dan kaki mercusuar ini kakinya. Segaris. Maka jaraknya kapal A dan kapal B. Berarti ditanya ini. Gitu kan? Nah, ini karena ada 2 sisi yang sudah diketahui, maka kita cari yang ini dulu. Ini siku-siku ya. Kita cari yang ini dulu. Misalkan ini X. Oke, berapa X? Oke, ternyata 12 dan 13 ada dalam triple Pitagoras yang kita hafalkan tadi ya. Berapa pasangannya? Betul sekali, 5 meter. Ya, berarti X ketemu 5. Sekarang berapa ini? Oke, kita coba dipanjangkan dulu. Sorry ya, garisnya kurang lurus. Anggap aja garis lurus. Agak bengkong. Ini 12 meter. Ini 20 meter. Nah, jadi ini jadi 1. Jadi 1 segitiga. Oke, maka kita cari sisi yang bawah. Mulai dari kakinya mercusuar sampai ke kapal A. Kita cari 12 dengan 20. Oke, kita bagi. Kita bagi berapa? 12 dengan 20 bisa dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 ketemu 3. 20 dibagi 4 ya 5. Oke, ingat nggak? 3 sama 5 tadi ada angka 1 lagi berapa? Betul sekali, 4. Kemudian 4 dikali 4. Jawabannya 16. Nah, berarti panjangnya ini 16 meter. Artinya dari kaki sampai ke kapal A, ini panjangnya 16 meter. Berarti berapa dari kapal B ke kapal A? Ya, berarti dari kapal B ke kapal A, ya tinggal 16 dikurangi 5. Sama dengan 9 meter. Oke, gampang ya? Cukup dengan Pitagoras, bisa selesai. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, berikut ini ada soal-soal yang berhubungan dengan garis singgung persekutuan 2 lingkaran. Ini juga sebenarnya pakai Pitagoras ya kan? Nah, kita juga bisa pakai triple-nya nih. Saya punya rumus dikit ini ya. Dulu saya pernah dapat ini. Jar pusing. Apa itu jar pusing? Jar itu jari-jari, pu itu garis jarak pusat dari 2 lingkaran, dan sing itu garis singgung. Jadi ada 3 bilangan nanti yang membentuk triple. 3 bilangan itu adalah jari-jarinya, jarak pusatnya, dan garis singgung. Jadi ada 3 itu, oke? Nah, ada patokannya.
Kalau nanti persekutuannya dalam, maka jari-jarinya ditambah ya. Kalau persekutuannya garis singgungnya luar, maka jari-jarinya dikurangi. Oke? Sekarang kita coba langsung ke soal. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing 7 dan 2 cm. Jika jarak AB sama dengan 13, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, kita jar pusing. Oke? Nah, jari-jari luar apa dalam nih? Luar ya. Karena luar maka kita kurangi. 7 dikurangi 2 berapa? 5. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jarak AB berarti jarak pusat 13. Nah, garis singgungnya berapa? Ya udah, tinggal kita cari triplenya. Ternyata di triple yang sudah kita hafalkan tadi sudah ada pasangannya ini ya. Tidak perlu membagi dan mengalihkan lagi. 5, 13, pasangannya berapa? 12. Selesai. Singkat sekali. Kayaknya nggak ada 1 menit beneran ini deh. 12 langsung ketemu 12 cm. Oke, kita mau coba lagi. Oke. Diketahui dua lingkaran A dan B dengan panjang garis singgung persekutuan dalam 15 cm dan jarak antara titik pusat lingkaran 25 cm. Jika jari-jari lingkaran A adalah 14 cm, maka jari-jari lingkaran B adalah, perhatikan di sini, jar pusing. Oke, yang diketahui apa ini? Garis singgungnya. Garis singgungnya ini 15. Kemudian jarak pusatnya 25. Nah, jari-jarinya hanya ada 1. Ya kan? Berarti kan belum ada jari-jari yang kedua. Entah itu R atau R. Nggak tahu ini ya. Pokoknya salah satu 14. Maka kita cari dulu pasangannya ini. Kita bagi dengan berapa? 25 dengan 15? 5. Dapat berapa? Dapat 5. Yang ini dapat 3. Ayo ingat. 3 dan 5 sekali ini sering kali keluar ya. Betul sekali 4. Jadi 4 dengan 5, 20. Jadi nanti selisih atau jumlahnya adalah 20. Perhatikan. Dalam atau luar? Dalam. Berarti R ditambah R itu nanti harus 20. Ya. Nah, tergantung. Kalau 20 berarti ini. Yang besar ini. 14 ditambah berapa sama dengan 20 atau ditambah R kecil ya. Berarti R kecilnya berapa? Pasti 6 cm. Gitu aja. Oke, gampang sekali ya. Garis singgung persekutuan kita tinggalkan karena sudah paham. Oke, sekali. Ini lagi yang lain. Sebuah segi 6 dibentuk oleh persegi dan belah ketupat seperti gambar. Jika panjang diagonal belah ketupat 10 cm dan 24 cm, keliling bangun segi 6 tersebut adalah, sebenarnya ini kan nanti berhubungan dengan keliling luas seperti itu ya, tetapi tetap banyak sekali soal-soal yang menggunakan rumus Pitagoras. Jadi triple Pitagoras sangat berguna sekali di sini. Panjang diagonal 10 dan 24. Ini 10 berarti di sini 5. Ya enggak? Kalau 10 dibagi 2 kan 5. Nah, 24 dibagi 2 berarti 12. Berarti kita cari nih 12. Berapa? 5 dengan 12 pasangannya? Betul sekali 13. Ini 13. Ini 13. Kok bisa? Ini ada tanda sama. Berarti ini pasti 13 semua ini. Nah, udah keliling sama dengan, tinggal kita hitung 13-nya ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 13. Ya, berapa? Ya, 78 cm. Selesai? Nah, kan? Dengan triple Pitagoras kita cepet banget itu ya ngerjakannya. Oke? Lanjut ke soal yang ke-6. Perhatikan limas TABCD. Alasnya berbentuk persegi, keliling alas limas 72 cm dan panjang TP 15 cm. Volume limas tersebut adalah, saya pakai warna lain supaya lebih jelas karena di sini pakai warna hitam ya. Keliling alas 72. Ingat persegi. Persegi kalau sisinya berarti gimana? Kan ini 72 itu 4 kalinya sisi ini kan ya. Berarti kalau sisinya ya tinggal 72 dibagi 4 berapa? Ya, 18 cm. Berarti di sini 18 cm.
Ini juga 18 cm. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau 18 dibagi 2 berarti di sini 9. Tinggi TP 15. Oke, kalau saya gambarkan sekali lagi di sini nih segitiganya. Ini T, ini P, ini C. Ya enggak? Nah. Atau ini. Yang di sebelah sini. Ya. Untuk mencari yang ini 9 ya. Nah, 9 15. Ini 15, ini 9. Untuk mencari tinggi limas. X saya anggapkan ini O. Oke, TO. Ya, bukan TP, TO. Nah, ini P, sorry. Nah, ini P. Jadi TP 15, 9. Nah, jadi berapa 15 sama 9? Udah. Kita kerjakan seperti tadi. Dibagi berapa? 3. Ini dapat 5, ini dapat 3. Berapa? 4, betul. 4 kali 3, 12. Berarti tingginya 12. Nah, ketemu kan? Sekarang kita tinggal ngitung volume limas. Gimana volume limas? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selalu gitu ya. Kalau yang kerucut, yang mengerucut seperti itu ya. Luas alasnya berarti sisinya berapa? 18 kali 18, tingginya 12. Oke. Tinggal bisa coret 4. 18 kali 18 dikali 4. Berapa? Yuk. Oke, 1296 cm. Pangkat 3 karena volume. Oke, selesai. Jadi tetap menggunakan triple Pythagoras. Oke, cukup untuk pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh mencantumkan di kolom komentar. Kak, aku ada soal nih tentang yang berhubungan dengan Pythagoras, tapi belum saya bahas. Boleh ya. Nanti bisa di-share, bisa kita bahas bersama-sama. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.